Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Gubernur Aceh. Saya butuh keadilan, Pak. Speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kaum beaku katana, ketemu lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan dan juga keresahan. Dan di edisi ini kita akan mengulas keresahan warga Makmur Jaya, Desa Makmur Jaya yang beredar luas di media tentang salah satu kandidat Pil Kampung yang dinyatakan menang sebelumnya, namun kemudian oleh wali kota dikeluarkan surat keputusan untuk dilakukan kembali pemilihan ulang. Bersama kita sudah hadir di sini yaitu Abang Sapran sebagai praktisi hukum. Selamat malam Bang Sapran. Selamat malam. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ikut resah juga Bang ya tentang bukan resah lagi. Galau ya. campur galau karena memang ini kita membela hak Ya. seorang yang memang betul-betul ditindas. Iya, tidak ada kepentingan apapun Sama sebenarnya. sekali saya juga tidak kenal dengan Nur Ais. Nur Ais Tidak ya. ada hubungan secara emosional, tidak ada. Kekeluargaan, Nggak ipar ada, apa pemilik. begitu nggak ada ya. Ada. Nggak ada. Hanya bentuk kepedulian aja. Hanya bentuk kepedulian ya. Dan yang kedua teman-teman, ini juga teman-teman tidak asing lagi ya dengan Abang Edi Bako ya, yaitu Ketua YARA Kota Sebulu Salam, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Perwakilan Sebulu Salam. Selamat malam Bang Edi. Oke, Rahmat. Kenapa ini terpanggil juga ini untuk mengadvokasi Pak Ais, Nur Ais? Sama seperti Oge Sapran, tentu hari ini adalah panggilan saya ke dalam kita orang gerakan getarannya dapat ya. Ketika ada saudara-saudara kita yang terjalimi, tentu getaran panggilan itu hadir, dan hadir ini kita hadir untuk Pak Nur Ais ini ya sama getarannya untuk bagaimana memperjuangkan, menyuarakan keresahan beliau itu dalam hal ketidakadilan dan terzalimi di konteks ya pemilihan kepala kampung yang hari ini kita tahu bersama bagaimana perjuangan beliau, dan perjuangan beliau dimentahkan dengan putusan wali kota yang menurut kita tidak berdasar. Tidak berdasar, sepihak. Tapi itu kan sudah melalui ini Bang. Kita langsung masuk ya ke topiknya ya. Itu kan sudah melalui proses demi proses penyelesaian perselisihan. Masuk di gugatan dari saudara Lilis Suryani Bintang kepada panitia pemilihan, lalu panitia pemilihan melimpahkan kepada pengawas kecamatan dan tim monitoring menghasilkan rekomendasi sehingga wali kota mengambil keputusan. Nah, ini kan kita bilang kenapa tidak berdasar. Hari ini kita tadi ada tim penyelesaian, rekomendasi tim penyelesaian. iya, Perselisihan sengketa daripada hasil pemilihan. tim monitoring dan evaluasi. Evaluasi kalau dalam perwalian seperti itu. Iya. Tapi dalam keputusan itu tim penyelesaian. Iya. Perselisihan sengketa pemilihan kepala kampung. Artinya apa? Setelah kita, ini kan sama bisa pernah kami juga tidak kenal Pak Nur Ais ini siapa. Saya juga baru 3 hari ini jumpa beliau. Setelah kita komunikasi kepada beliau tidak mendapatkan rekomendasi itu. Tidak mendapatkan rekomendasi. Ya, tidak mendapatkan berita acara penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan kepala kampung itu. Terbukti tidak ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan di baik di TPS 1 maupun di TPS 2. Pengaduan itu ada. Adanya dugaan kecurangan. Tapi hari ini Pak Nur Ais kan ingin tahu dugaan yang disampaikan oleh pelapor itu poin yang mana yang dilanggar, yang diterima oleh pihak tim penyelesaian perselisihan sengketa ke kampung ini. Artinya hari ini juga jelas. Maka saya bilang hari ini keputusan tidak berdasar, ada yang dirahasiakan. Jangan salahkan kalau hari ini publik menyampaikan indikasi dugaan ini kuat ada hubungan emosional. Kita ketahui bersama rivalnya Pak Ais ini, Nur Ais ini adalah adik kandung wali kota Sebulu Salam.
Haji Afan Alfian. Itu jelas, semua orang tahu. Iya. Kalau saya analogikan kondisi Pak Nur Ais hari ini, Ah. pas ini analoginya ini lagi musim Piala Dunia. Saya analogikan ke main bola aja. Iya. Hari ini Pak Nur Ais sebagai striker yang sudah Mencetak gol. mencetak gol. Ah. Tuh, gol. Ah. Semua orang teriak Pak Nur Ais mencetak gol. Iya. Catatan dokumentasi Pak Nur Ais Gol. gol. Di mana seluruh saksi menandatangani tanpa keberatan, baik itu saksi dari nomor 4, adik kandung Pak Wali Kota, si saya kurang tahu Lilis Iya, Lilis Suryani. Bintang menandatangani, semua penyelenggara KPPS EP2K menandatangani. Artinya ini semua pihak sudah mengetahui itu gol. Gol. Tiba-tiba ada namanya wasit yang di luar daripada itu, tim tadi meniup fluid Menyatakan menganulir gol tersebut tidak sah. Tidak sah. Tentu Pak Nur Ais hari ini mempertanyakan. Kalau di bola itu Bang ya, ini maaf ya. Ya, Kalau di bola itu kan ada namanya apa ya? Semacam VAR ya apa? ya, ada Bisa jadi dia ulang. handsball, Kayak bisa ulang. jadi dia offside. Hari Ini Pak Nur Ais temuannya dia mau nanya, saya ini handsball, Offside. offside, apakah saya ini? Kok tiba-tiba gol saya nggak diterima. nggak diterima? Ini sebetulnya harus seperti yang dirilis oleh DPMK tersebut. Ya. Belum ada jelas di situ. Iya. Hanya menyampaikan membatalkan dan kami siap mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan yang mana? Hari ini betul memang proses ini harus dilalui dengan melalui betul Iya. putusan pengadilan untuk membatalkan SK wali kota tersebut. Tetapi saya pikir hari ini juga pihak yang tim ini harus terbuka pada publik sehingga publik bisa menilai semua. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau hari ini kita berpikir ke arah yang negatif, tentu itu dasar-dasar itu tersebut. Tentu kita secara naluriah menduga-duga ya karena adik kandungnya Betul, begitu Mas. ya. Dari 40, Karena memang tidak ada kejelasan nih. 49 pemilihan kepala kampung, hanya satu yang dianulir tidak sah, yaitu Kampung Makmur Jaya. Kenapa? Karena ada di situ adik kandung wali kota. Itu dugaan publik yang jelas. Kenapa kampung yang lain tidak dipermasalahkan? Iya. Ini jelas sekali ada dugaan-dugaan emosional hubungan antar wali kota dengan adiknya. Ada hubungan kekeluargaan Ya, gitulah ya. iya. Bang Sapran. Jelas. Bang Sapran ini juga sempat naik nih di media berita online dan di media sosial juga ya tentang abuse of power. Itu terjemahannya gimana, bisa ditafsirkan nggak Bang? Kita kurang paham nih. Waduh. Menyangkut dengan penyalahgunaan wewenang ini atau disebut dengan bahasa Latinnya abuse of power ini dapat merugikan orang lain. Nah, jadi dalam hal inilah saya mengatakan bahwasanya penguasa itu lagi menggunakan kekuasaannya di jalan yang tidak tepat. Yang seharusnya ini ranahnya bukan ranah beliau, bukan wewenang beliau. Tapi kan di Perwal itu ada bahwasanya ketika terjadi perselisihan dilimpahkan kepada pengawas kecamatan melahirkan rekomendasi kepada wali kota dan wali kota memutuskan. Kan Memberikan kepada tim evaluasi dulu. Iya, evaluasi, tim monitoring dan Baru evaluasi. melakukan rekomendasi. Nah, tapi sebelum kita arah ke sana, penyelesaian itu ada batas waktu. Penyelesaian sengketa, Iya, 30 hari. pelaksanaan pilkades serentak itu ada batas waktunya. Memang lama? semua melalui proses. Berapa lama itu, Bang? Sekitar 30 hari dalam Perwal itu juga dalam undang-undang desa itu 30 hari. Dan ini sudah lebih ya. Ini sudah lebih. Seharusnya begitu 30 hari ada penyelesaian. Ini jadwal ini pelantikan tetap dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Bila nanti ada calon yang lain yang menggugat hasil daripada pemilihan atau pada waktu selesainya pelantikan, itu silakan ke ranah PT UN. Seharusnya berarti ini kebalik ini Bang Sapran ya. Lilis Suryani yang Iya, seharusnya seharusnya dia yang Petun. bukan yang minta Bang- keadilan. Ini malah jadi kan dia begini. Proses pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan secara serentak. Ketika kita konfirmasi ke Makmur Jaya bahwasanya pada waktu pembentukan P2K berjalan mulus. Setelah P2K terbentuk, P2K langsung bekerja sesuai dengan jadwal. Di antaranya mengumumkan
di Makmur Jaya ini akan dilaksanakan pemilihan kampung. Silakan masyarakat yang ingin mendaftar silakan mendaftar. Iya. Berjalan mulus. Setelah pendaftaran para bakal calon, diadakan verifikasi berkas, juga tidak ada masalah. Demikian juga pada waktu pembentukan P2P, pendataan pemilih, yang ada DPS-nya dimulai dari DPS, kemudian ditetapkan dari DPTB, pemilihan tambahan, dilanjutkan dengan DPT, tidak ada masalah. Sampai dengan pelaksanaan pemilihan, pemungutan suara, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Bahkan ya menurut cerita Adinda Edi tadi, rekapitulasinya ditandatangani oleh para saksi. Jadi di mana letak kesalahannya? Bahkan itu kan ada 4 calon, Bang. Ya, ada 4 calon. 2 calon lagi itu mengakui kemenangan dari Nur Ais ini. Ya. Mereka juga menolak atas pembatalan. Mereka juga menolak. Menolak. Kembali ke abuse power tadi nih, Bang. Nah, ini kurang dapat. Itu tadi, karena kewenangan itu bukan pada tempatnya. Salah. Sekarang pemilihan kepala kampung ini berdasarkan undang-undang. Baik itu undang-undang maupun kanun maupun perwal, itu kan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini dilahirkan, dasar hukumnya ada. Demikian juga ini. Masa semena-mena memutuskan bahwasanya ada pemilihan ulang? Ini bukan ranah dia, bukan ranah wali kota. Tapi ini keputusan sudah dibuat, Bang. Iya. Jadi nggak mungkin dong ditarik lagi, malu dong. Ya inilah Persoalannya. persoalannya sekarang, tidak ditarik atau tidak ditarik. Ya di surat keputusan itu apabila terjadi kesalahan kan bisa ditinjau ulang. Kan ada poinnya disebutkan di situ. Artinya ya sudah melakukan kesalahan, legowo aja, kenapa? Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Adinda Edi, ini tidak lain tidak bukan karena adik kandungnya. Ada juga daerah lain kok yang selisih 6 suara. Di daerah Kecamatan Runding 6 suara. Tapi mereka tidak menggugat. Mereka legowo, menerima kekalahan. Ada itu di Desa Marabatu-Batu kalau saya tidak salah. Ada juga yang berpendapat begini, Bang, setelah video Pak Nur Ais ya beredar luas meminta keadilan kepada Presiden Jokowi, kepada Kapolri, Kejaksaan, dan juga kepada Gubernur. Banyak yang berkomentar juga begini, Bang. Ya udah ikutin aja prosesnya. Kalau wali kota memang ingin melakukan pemilihan ulang, ikuti saja kembali. Dan kalau memang masyarakat itu menginginkan Pak Nur Ais yang menjadi memimpin kampung tersebut, Makmur Jaya tersebut, insya Allah akan menang kembali. Begitu, Bang, pendapat sebagian orang. Jadi kalau dia nanti menang lagi, itu gimana, Bang? Sekarang bukan persoalan tampil di pemilihan ulang ini. Cara kita membenarkan pemilihan ulang ini dulu, yang belum kita dapatkan. Kalau memang terbukti ada kesalahan yang fatal sehingga mengakibatkan pemilihan ulang, kita logo. Saya rasa kita juga mendukung Pak Nur Ais untuk mengikuti pemilihan ulang. Dan menurut saya, dengan adanya surat pernyataan yang dikeluarkan masing-masing calon yang kalah, ada 2 calon yang kalah menyatakan tidak menerima atas pemilihan ulang ini. Demikian juga Nur Ais. Berdasarkan pernyataan ini, bisa jadi ini tidak akan mereka ikuti. Karena mereka sudah mengeluarkan pernyataan tidak mengakui pemilihan ulang ini dan menerima hasil keputusan pada waktu pemilihan di 2 Oktober. Yang di 2 Oktober itu sudah diakui bahkan oleh perangkat kampung, Bang, ya, PPG-nya ya. Prosesnya itu sudah ada dari KPPS memberikan hasil kepada P2K. Kemudian P2K memberikan hasilnya kepada BPG. BPG meneruskan kepada kecamatan. Kecamatan langsung menyerahkan kepada wali kota. Udah selesai. Kok tiba-tiba pula ada permasalahan? Nah, ini kan proses terus berjalan ini, Bang. Ya. Ini gimana nanti ceritanya nih? Nanti pemilihan ulang tetap dilaksanakan, tapi yang 3 kandidat yang lain keberatan. Ya, Itu proses gimana? proses ini juga kita sebagai yang peduli ya, sudah melakukan cara agar ini tidak terjadi. Nah, demikian juga apa yang disampaikan tadi dengan curhatannya di video, meminta mohon kepada Presiden, Kapolri, Kejaksaan, dan Gubernur. Ini masih dalam proses. Dan tim juga sudah melaksanakan somasi administrasi tentang pil kampung yang di Makmur Jaya. Nah, ini artinya
proses ini berjalan, proses sana juga berjalan. Kan sudah saya sampaikan tadi. Mereka sudah dipastikan, ya, berdasarkan surat pernyataan itu, artinya mereka menolak pemilihan ulang. 3 kandidat lain Tiga menolak. kandidat menolak. Artinya kan ini kan mereka tidak mungkin ikut di situ. Tidak hadir. Tidak hadir. Karena mereka tidak mengakui. Walaupun itu. nanti ya pihak panitia penyelenggara melaksanakan, ada foto 4 di situ, ya terserah sama panitia. Walaupun sebagian warga juga turut menghadiri. Nah, itu ya kita lihat nanti. Memang ya secara etika memang kalau kita bertarung ini, ya ini memang masyarakat tentu peduli terhadap yang menang, yang di posisi menang. Nah, tetapi karena sudah keluar surat pernyataan tadi, sama halnya juga dengan wali kota mengeluarkan surat keputusan pemilihan ulang, kan nggak mungkin ditarik. Iya. Nah, ini agak dilema juga terhadap Pak Nur Ais dan kawan-kawan yang peserta lainnya. Jadi gimana ini seandainya nih Bang kan? Kalau di pemilihan ulang ini dimenangkan oleh Lilis Suryani Bintang, namun di Petun itu gugatan Pak Nur Ais itu diterima atau dimenangkan atau diindahkan lah begitu. Itu gimana? Legalitasnya harus hukum dong. Lebih kuat. Ya, Petun, lebih kuat. Itu kan lembaga hukum, lembaga yang mengadili. Berarti mau tidak mau Pak Bintang, Pak Wali nanti harus melantik Nur Ais. Harus melantik Nur Ais. Begitu ya. Kita tidak juga mendapatkan dasar hukum daripada pemilihan ulang ini. Kita tidak dapatkan. Katakan kecurangan di mana? Kecurangannya tadi sudah dijelaskan oleh Adinda Edi. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada penjelasan secara komprehensif ya dari DPMK ya tentang temuan-temuan kecurangan ini, tidak ada. Proses berjalan mulus. Itu yang masih dipertanyakan oleh publik sampai saat Nah, ini. inilah mungkin ini namanya Tantang dulu Ah, tim penyelesaian perselisihan sengketa Pilkampung ini. Keluarkan dulu buktinya apa. Iya. Jelaskan. Ini berita acaranya. ya. Ini rekomendasi kami kepada Pak Wali. Sehingga publik bisa melihat tempat Nur Ais bisa diberi ruang untuk mengklarifikasi ya, itu. harusnya begitu. Persoalan yang mana yang dianggap curang ini. Kan jelas. Iya. Dan menurut saya hari ini wali kota jangan terlalu ambisi dulu melaksanakan pemilihan ulang. Tunggu dulu sampai persoalan hukumnya selesai. Kalau hari ini Pak Nur Ais melakukan gugatan ke Petun misalnya. Pemilihan ulang juga dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tentu tidak menghormati apa yang dilakukan upaya oleh Pak Ais sendiri. Harusnya wali kota sebagai orang yang mengerti dan bapak pemerintahan, orang taat dan patuh terhadap hukum, hari ini beliau melihat ini secara jernih. Hilangkan, kesampingkan dulu rasa terhadap adik dulu. Dengan saudaranya itu. Harus bijak ya. Harus bijak dulu. Hari ini Pak Nur Ais sudah melakukan gugatan ke Petun. Artinya saya hormati dulu ini. Baru saya lakukan pemilihan ulang. Setelah putus, saya kira selesai. Tapi kalau hari ini juga lakukan Petun dilaksanakan, Pak Nur Ais, Pak Wali Kota juga dan pemerintahan melaksanakan pemilihan ulang, ini saya tidak menghormati hak-hak dari Pak Nur Ais yang hari ini kita merasa ini terjalini. Dan itu juga yang disampaikan Ketua DPMK ya, Pak Irwan Faisal ya. Ini sudah sesuai prosedur. Apabila memang keberatan dengan hasil keputusan wali kota ini tentang pemungutan ulang ini, silahkan lakukan gugatan ke Petun. Iya, beri ruang itu. Nah, apakah Yara ini siap ini mendampingi sampai selesai sebagai lembaga advokasi? Kita hari ini melihat banyak sekali pihak yang simpatik terhadap Pak Nur Ais. Dan sangat luar biasa. Saya sebetulnya merinding dengan kondisi Pak Ais itu. Coba bayangkan, beliau ini hanya seorang buruh tukang dodos dalam konteks Pilkampung melawan adik penguasa bisa menang. Ini luar biasa. Konteksnya itu kegigihan beliau dan kecintaan masyarakat Makmur Jaya kepada beliau. Nah, hari ini saya sampaikan, kami Yara ikut menyuarakan secara kejaliman ini, ketidakadilan ini ke publik, bukan semata-mata karena ini persoalan Pak Nur Ais, tapi saya rasa ini persoalan pemerintah Kota Jerusalem dan persoalan masyarakat. Speak up.